kita didik para pengajarnya kunci. Ya. Dikunci. Kuncinya ada dua. Apa tuh? Sebetulnya kunci kesuksesan hanya dua. Apa? Yang pertama, hati kita harus penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Kasih sayang. Jadi ini murid anak kita sendiri. Oh ya, ya. Sebadung-badungnya anak kita. Ya kan? Ya. Sehingga dengan kasih sayang, walaupun salah, bukan ingin mencelakakan, enggak, Ya. tapi terus kita ingin dirangkul kayak dirangkul. Karena sayang kita sama anak kita lah. Sebadung-badungnya anak kita gimana tuh kan? Sikap kita sebagai orang tua kan, gitu kan? Kita tetap harus menyelamatkan dengan rasa sayang, gitu kan? Sehingga kata-kata sapaan, gitu kan? Tatapan, gitu kan? Sentuhan, semua penuh kasih sayang. Senyum manis dan sebagainya, bukan dengan garang. Loh, kenapa begitu? Oh, enggak, itu kan? Itu kayak militer yang kayak militer. Oh tidak, tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada mualim-mualim yang kadang kesel umpamanya ya sifat seperti itu, ya Buya ke depan, gitu kan? Lalu dengan nasihat. Nasihat-nasihat yang baik, arahan sehingga anak ini betul-betul mengerti, gitu kan? Sehingga anak ini meninggalkan perilaku yang buruk, gitu. Karena pengertiannya, karena mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tidak karena otoriter, tidak karena dipaksa. Kamu harus begitu, harus benar, gitu kan? Dia kan belum tahu benar, kan? Jadi harus dikasih tahu dulu apa itu kebenaran, apa itu kebatilan, apa efek daripada kebenaran, baik di dunia dan di akhirat, dan apa efek daripada kebatilan, gitu kan? Nah. Itu yang pertama. Yang kedua dengan doa. Jadi kita semuanya harus selalu berdoa kepada Allah. Dan santrinya juga dari awal sudah diijazahin doa-doa untuk kesolehannya sendiri. Dan untuk keterbukaan di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga mereka itu dikasih pertolongan Allah nanti. Kegampangan, keterbukaan. Dan Buya rasakan anak-anak santri ini subhanallah, dan dalam waktu yang singkat mereka sudah menguasai banyak keilmuan, perubahannya yang signifikan, masya Allah. Dan sampai saat ini Buya itu tidak menjadi khotib di pesantren. Dan silakan santri. Anak santri. Alhamdulillah. Karena mereka itu kan mereka ini kan kelak akan menjadi ulama. Bagaimana mereka bisa memimpin? Bagaimana mereka bisa memberikan arahan tausiah-tausiah yang baik, gitu kan? Sehingga Buya sering menjadi pendengar. Musami itu kan dalam setiap Jumat. Anak-anak ya dari berbagai kelas digilir, gitu kan, dengan materi yang beda-beda, gitu kan, dan Buya sambil menelaah dan memeriksa, ada yang kurang kita tambahin, gitu kan, dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi keterangan-keterangannya, dari sisi bahasa Indonesianya, tata bahasanya, hatta tata bahasa yang dikit aja kurang, sama Buya diusahakan beres, selesai itu lalu dipanggil. Nah ini tadi ada bahasa yang harus diperbaiki, nah ini ada yang harus diperbagus dan sebagainya. Nah itu setiap Jumat, makanya Buya salat Jumat itu sulit, gitu kan, untuk di luar, gitu kan. Banyak yang menginginkan Buya jadi khutbah atau di Masjid Raya, di situ di sini, tapi aduh, karena ini kepentingan, ini calon ulama. Jadi ketika anak-anak kita terjun di masyarakat harus betul-betul ajarannya itu betul-betul sempurna, betul-betul baik gitu dalam berbagai halnya, gitu kan? Dan akhlak anak kita harus diteliti, gitu kan? Nah, semuanya teliti, karena anak beda-beda tadi karakternya, itu kan? Teliti, begini, ini akhlaknya seperti ini, mana akhlak yang memang wajar-wajar saja, mana akhlak yang memang sudah keluar dari jalur, bagaimana cara mengobatinya. Mualim-mualim sering dikumpulkan sama Buya, dan mualim ditugaskan juga meneliti akhlak, karena akhlak itu harus dikedepankan ketimbang ilmunya. Jangan-jangan nanti jadi ustadz, jadi mubalik, jadi kiai yang ilmunya hebat tapi akhlaknya cacat. Dan ini akan bermasalah besar, dan akan mencoreng-moreng nama baik para ulama, nama baik para dai. Kadang-kadang orang yang kesel, masyarakat yang kesel, kok ini
kiai minta melulu itu kan, kiai minjem kendaraan tapi seenaknya saja gitu kan. Nah, atau maksa-maksa lo kiai, maksa-maksa dan sebagainya. Apalagi kiai yang memang umpamanya ada sering mengancam atau ada sering provokasi dan sebagainya. Nah, ini gimana ini cacatnya di akhlak. Kalau berbicara keterangan hebat, berbicara Quran hadis hebat, tapi kalau berbicara akhlak ini masih cacat, dan kecacatan akhlak lebih berbahaya ini. Ini dari itu nanti mencoreng-moreng nama baik dan mencoreng-moreng Islam itu sendiri, gitu kan? Yang Islam rahmatan lil alamin, jadi Islam kayaknya ini kok begini, Islam ini garang gitu kan? Karena akhlak itu sendiri. Jadi alhamdulillah Bu ya, di sini santri-santri dipersiapkan secara mental, keilmuan, kemudian tadi yang tabayum dari Abu Ya sendiri. Satu, proses pendidikannya itu kasih sayang, doa, dan satu lagi menimbulkan kepercayaan diri santri untuk bisa tampil lagi membawa misi dari. Betul. Ini pendidikan ceramah saja itu setiap dalam 7 hari itu harus ada 2 kali pendidikan ceramah, dan ceramahnya itu dengan bahasa Indonesia dan dengan bahasa Arab. Apakah di sini diaktifkan juga setiap hari santri harus berbahasa Arab atau bahasa Inggris ada juga? Betul. Dan bahasa santri itu dari yang pertama masuk masih ada loyalitas kita, toleransi untuk berbicara bahasa Indonesia. Tapi setelah belajar bahasa Arab harus diterapkan satu demi satu walaupun masih salah. Bapak yang penting berani dulu. Yang penting keberanian. Jadi gitu kan, Mas sudah ada. Dan ini apa bahasa Arab, ini bahasa Arab. Jadi kalau ngomong tidak dengan bahasa Indonesia lah, gitu kan. Lalu kalau sudah masuk pendidikan kelas 2 mulai lebih ditingkatkan lagi. Dan ada pemeriksanya. Mu'alim itu semua mengawasi, gitu kan. Dan mu'alim berbahasa Arab semuanya. Jadi mereka biar terbiasa. Lalu begitu masuk kelas 2 itu ditambah dengan bahasa Inggris. Nah, tapi kita difokuskan dulu dengan bahasa Arab. Jadi ada halakoh, kumpulan-kumpulan. Mereka sengaja umpamanya 5 orang. Disuruh nanti mereka ngobrol dengan bahasa Arab setiap harinya, lalu membahas kitab yang mereka kaji dengan bahasa Arab juga dengan teman-temannya. Lalu satu sama lain harus saling mengkoreksi, kan? Kalau ini ada salah dalam bahasa Arab, seperti itu. Dan di situ bakal cepat sekali. Itu sangat cepat sekali. Betul. Di sini ya. Sangat cepat sekali. Gitu kan? Nah, Bu ya, karena di sini mereka menimba ilmu bertahun-tahun. Bagaimana pertemuan santri dengan para orang tua sendiri sih? Jadwal pertemuannya sebulan sekali, setahun sekali? Kita mengkasih sebelum pandemi ini dikasih waktu untuk pertemuan di hari Jumat. Hari Jumat ya, sama orang tua santri. Karena hari Jumat kan libur. Betul. Nah, semenjak ada pandemi di sini, akhirnya banyak kita bikin aturan agar tidak bertemu. Tidak bertemu. Dulu pernah ada gitu, kira 1 bulan, satu kali. Tapi setelah kelihatan lebih mengkhawatirkan ini penyebaran virus, gitu kan. Karena kan orang tua kita tidak tahu. Anak di sini kan terisolir, diisolir sengaja, dijaga, gitu kan. Kan kalau satu aja terkena dari orang tuanya, kan tidak setiap orang tuanya betul-betul terjamin kesehatannya, karena tidak setiap yang kesini diswab dulu, enggak gitu kan. Nah, kalau satu kali bisa langsung dalam waktu yang singkat semuanya, bayangkan 1.200 bisa terpapar semua. Tapi dari awal pandemi sampai sekarang tidak ada santri yang terpapar di dalam. Subhanallah. Nah, karena kita ketat sekali, apalagi sekarang kemarin sudah divaksin vaksin semua. Santri, tenaga pengajar semua, dan hatta pengurus, hatta bansernya yang suka ke sini semuanya. Dan kita arahkan orang tuanya juga harus divaksin. Untuk supaya nanti bebas kalau kesini. Alhamdulillah. Abu ya, kita sudah panjang lebar ngobrol mengenai pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa ini. Sebelum menutup obrolan ini, di masa pandemi, saya pengen Abu ya untuk kultum buat pemirsa Porkas TV dalam suasana masih pandemi, mudah-mudahan kita bisa cepat dibebaskan. Silakan Bu ya. Jadi Abu ya berharap dari semuanya umat manusia
wabil khusus saudara-saudara Buya umat Islam semuanya ya, khususnya yang ada di Indonesia, agar kita semuanya betul-betul berjuang bersama di dalam mengupayakan mengusir pandemi ini secepat mungkin dengan cara kita banyak berdoa, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan banyak istighfar ya, dan membenahi semua perilaku kita lahir dan batin, hubungan kita dengan Allah, lalu hubungan kita dengan sesama, jangan ada kezaliman yang kita lakukan kepada sesama, dan membangun ukhuwah yang baik, persaudaraan yang baik, silaturahmi yang baik, lalu juga dengan cara prokes ya kan, sesuai dengan kesehatan gitu kan. Dalam Islam sudah diajarkan gitu kan, banyak mandi, banyak wudhu gitu kan, dan juga sedikitnya mencuci tangan dan memakai masker, dan juga divaksin. Ya, itu Buya mengajak kepada semuanya agar kita sama-sama berjuang lah gitu kan. Dan dilihat di Buya dan keluarga, lihat di semuanya para santri juga alhamdulillah aman kok, kita aman. Dan dalam pandangan Islam sudah jelas artinya kebolehannya itu kan, apalagi sudah sampai kepada darurat ya di dalam kesehatan ini hatta yang haram pun juga bisa jadi halal gitu kan, kalau sudah sampai kepada batasan darurat. Buya mengajak agar bersama-sama divaksin ya, semuanya, orang tua murid semuanya divaksin semuanya. Dan juga Buya mengajak kepada semua umat Islam agar memesantrenkan putra-putrinya ya dari kecil supaya tidak terpengaruh dulu. Jangan sampai anak kita bermasalah, kita bingung, pusing kemana kita harus mengobati gitu kan. Karena jarang sekali pesantren-pesantren yang mengobati orang yang sudah kronis gitu kan, orang yang sudah kronis penyakit akhlaknya gitu kan. Nah makanya orang tua masukkan anak ini ke pesantren gitu kan. Adapun urusan nanti ijazah seperti di sini kita adakan muadalah sehingga anak-anak punya ijazah resmi pemerintah setara dengan SMP, setara dengan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kita mau bikin ma'had hali, dan tahun ini di sini kita akan wujudkan untuk muadalahnya mulai tahun ini. Di sini juga di sini bahkan kita kembangkan nanti di berbagai provinsi kita kembangkan gitu kan, tapi kita bikin pusat dulu di sini. Dan Buya mengajak kepada semuanya untuk memesantrenkan di sini insyaallah, dan agar anak-anak kita di samping menjadi orang soleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan manusia, urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Dan menjadi partner gitu kan bagi pemerintah juga gitu kan, karena pemerintah sekarang banyak kebingungan. Begitu dilihat apa permasalahannya, ada permasalahan mungkin dalam keilmuan, dalam akidah, di dalam akhlak. Orang salah akidahnya bisa ribut, akhirnya pemerintah juga pusing, polisi juga pusing. Kalau ada akhlak yang tidak baik gitu kan, walaupun itu sudah memiliki ilmu tapi akhlaknya masih cacat gitu kan. Jadi semuanya jadi pusing. Betul. Gitu kan? Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa ini bisa melahirkan tenaga-tenaga santri yang jadi ustadz dan ulama yang terdidik lah maksudnya. Begitu. Artinya menjadi solusi lah bagi permasalahan bangsa. Tadi ada yang punten Abuya, ada yang terlewat nih. Flashback tentang Porkas TV yang membikin majelis taklim ini, belum cerita nih awal mula majelis taklim MTB hadir di ini. Betul. Jadi kan Buya bertujuan bagaimana kita membangun kerukunan. Setelah melihat banyaknya permasalahan karena di kotak-kotak. Kan? Di kotak-kotak oleh politik, di kotak-kotak oleh organisasi, di kotak-kotak oleh kepentingan-kepentingan lain. Ini akhirnya ini terjadi berbagai kekacauan. Nah, akhirnya Buya istikharah kepada Allah. Nah, salah satu jawaban dari Allah adalah kita harus bisa mengumpulkan gitu kan dari seluruh elemen-elemen dan kita memberikan arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang mengarah nanti kepada gitu kan
pengenalan hati manusia kepada Allah, Amin. pendekatan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama, dan juga akhlak yang mulia, tuh, dan juga visi misi yang mulia, kan? Nah, dan juga ukhuwah persaudaraan dan silaturahmi yang erat. Tuh, sehingga tidak ada lagi permusuhan satu sama lain. Sehingga dalam membangun segala cita-cita yang baik negara maupun ulama ini mau membangun, kita bisa bersatu, saling dukung satu sama lain, gitu kan? Ya, jadi semuanya akan maju kan? Akan maju semuanya, pemerintahnya maju, program ulama maju, program para tokoh maju, program masyarakat juga maju, dalam agama, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam keamanan, semuanya akan hasil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ujungnya. Bagaimana kita bikin negara, bikin kehidupan manusia di dunia ini yang thayyibah, yang sangat baik. Warabbun ghafur, penuh ampunan dari Allah. Amin, amin. Penuh rahmat dan keberkahan dari Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, Buya. Hatur nuhun Buya ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa mengapat manfaat dan faedahnya. Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang lebar tentang Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa. Terima kasih sekali Buya. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menggunakan Buya. Masya Allah, bahagia terima kasih sekali. sekaligus dari Forecast TV, saya Iwan Bahari, ada Devi Supriyadi dan Anggi Putra undur diri. Kang dan hatur nuhun, Pak Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.